Anda membuat garis di 60 derajat dari sumbu X. Nah ini kan sumbu X tuh kan lebih jelas kan. 0, ini 60. Terus dititikin atau ditandain di sini. Lurusnya ini, seret, dah dititikin aja. Setelah dititikin, dilepas busurnya. Lalu kita ambil penggaris. Kemudian kita hubungkan titik yang tadi kita tandain ke pusat koordinat. Jadilah, terus jangan lupa ya, dihitung berapa senti tadi saya minta? 6 senti. Saya belum bilang. Belum ya? Belum bilang berapa sentinya? Oh my god, so sorry. 6 cm ya, 6 cm dari pusat koordinat nih, 6 cm. Oke ya, jelas ya tulisan gambarnya jelas ya. Nah ini mantap ini LCD-nya ini. Di kelas lain itu LCD burem-burem. Jadi sebuah kesyukuran ya kita punya LCD yang mantap. Gitu. Ya, baik, lanjut. Udah aja lah. Enggak. Iya boleh. Izin Bu, itu gambarnya harus selalu di kanan atau boleh di kiri, Bu? Nanti kita akan gambar kiri, atas, bawah, semuanya kita gambar ya. Tenang aja, semuanya digambar. Yang sekarang saya minta adalah garis di 60 derajat dari sumbu X. Ini sumbu X yang saya katakan sebagai 0 derajat. Jadi kita sesuaikan sudutnya. Oke ya. Menjawab pertanyaannya, siapa tadi namanya? Nabila, terima kasih. Ini berapa derajat tadi? 60. Misalkan saya namakan garis ungu ini adalah garis A yang panjangnya 6 cm. Sudah aja ya. Selanjutnya saya akan membuat proyeksi. Apa sih proyeksi? Ada yang tahu? Apa? Pencerminan, hampir. Besar ke kecil. Ini beda dari geografi, agak beda ya. Tidak apa-apa, tapi terima kasih, sudah bagus. Proyeksi itu membentuk bayangan. Memproyeksi berarti membayangkan, membentuk bayangan ya. Misalkan proyektor itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil citranya benda yang ditangkap. Ini kan tuh proyektor kan, dia itu mengambil bayangan dan sumbernya adalah dari monitor saya, terus dia citrakan lagi ke dalam layar. Itu maksudnya proyektor, proyeksi, jelas. Nah, di sini proyeksi yang saya buat adalah untuk membuat, misalkan ini ada sinar nih ya, datang kan ke sini. Nah, kalau saya taruh benda di sini, ada bayangan terbentuk nggak di bawahnya? Nah, sama, ini kayak gitu memproyeksi. Tapi posisinya ini adalah sebuah garis yang miring. Saya mau buat bayangannya, proyeksinya. Kalau saya taruh bendanya ditaruh di bawahnya lampu, bendanya bayangannya jatuh tepat di bawahnya nggak? Tepat jatuh di bawahnya kan? Kalau langsung di live event iya. Ini jatuh tepat di bawahnya nih. Iya, ini saya. Tapi kalau itu kan mungkin membayang ya. Dia menangkap kameranya itu dari sebelah. Jadi kameranya ada di sebelah kiri, senternya di sebelah kanan, makanya dia nangkepnya serong, paham ya? Nah, ini kan lurus, bendanya ini kan saya lurus taruh di bawah sinar kan. Nah, ini kalau dimiringkan. Kalau dimiringkan tepat di bawah sinar, otomatis bayangannya akan jatuh lurus ke bawah. Nah, sama, misalkan saya mau membentuk ini, garis ini, membentuk bayangan garis ini di sumbu X, berarti jatuhnya lurus di sini. Lurus ke bawah ini, nanti jatuhnya ke sini. Paham? Bayangannya jatuh lurus, ujungnya ini jatuh ke sini, lurus ke sini. Jelas ya? Nah, itu namanya membentuk bayangan atau proyeksi. Nah, misalkan ini kan ujungnya ini kan, saya kasih garis bantu nih, biar lurus.
tik 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 tik. Nah, ini adalah proyeksi garis A di sumbu X. Anda buat berapa itu yang panjangnya bayangannya itu? Berapa bayangannya itu? Bayangannya berapa itu? Berapa panjangnya? 3 cm. Anda ketemu 3 cm juga? Nah, saya juga 3 cm nih ya. Nah, ini lurusnya. Berarti bayangan garis A di sumbu X, atau kalau saya namakan adalah garis AX, itu adalah panjangnya berapa senti? 3 cm. Nah, sekarang saya mau membuat garis bayangan atau garis proyeksi di sumbu Y. Sama caranya. Berarti kita tinggal taruh bayangannya ke sini. Jelas? Nah, sama. Tinggal kita buat garis bantu ke sini. Ya kan? Kita buat garis bantu yang lurus. Karena nanti kalau nggak lurus beda ukurannya bisa. Nih ya. Sambil kita hitung nih, berapa ini dia? 5, berapa ini? Anda buatnya berapa? Ketemunya berapa? 5,2. Nah, ini adalah AY di sini. Ya, jelas ya. Tapi kan kalau saya semuanya proyeksinya di proyeksinya di sumbu X dan di sumbu Y, kelihatan nggak gambarnya? Nggak terlalu kelihatan kan? Karena ketutupan garis kan. Paham ya? Nah, salah satunya saya korbankan. Maksudnya salah satunya tidak saya gambar persis di sumbu, tapi saya geser. Saya korbankan yang di sumbu Y. Yang gambar proyeksi garis sumbu Y saya geser ke sini. Nilainya sama apa enggak? Sama, cuma saya geser aja. Jelas? Nah, panjangnya sama 5,2 enggak? Nah, kalau beda berarti mungkin tadi salah waktu meluruskan garisnya. Itu ya. Kurang lurus gitu maksudnya. Ada miring. Ini kalau nggak salah ini kayaknya enggak ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Nah, ini namanya adalah garis AY. AY itu adalah garis A yang diproyeksi ke sumbu Y. Jelas ya? Panjangnya berapa Anda ketemunya? 5,2 cm. Ini adalah proses membentuk proyeksi, membentuk garis proyeksi dari sebuah garis yang punya sudut. Tapi kita pakai pengukuran. Kita ngukur kan, ini kita tahu AY berapa senti, AX berapa senti, itu kita ngukur kan. Sebenarnya ada cara menghitungnya. Ada cara menghitungnya. Gimana caranya menghitung? Pakai Pythagoras. Hampir. Pakai apa lagi, satu lagi? Iya, trigonometri. Hampir. Pythagoras sama trigonometri itu adik kakak. Bukan orangnya ya, maksudnya rumusnya. Oke, lanjut. Gimana caranya kok bisa trigonometri berhubungan dengan perhitungannya ini? Kita lihat. Masih ingat kalau yang ini tuh sisi apa ini? Sisi samping sudut atau sisi depan sudut? Samping sudut. Sudutnya yang mana? 60 ini. Very good. Berarti ini adalah sisi samping sudut. AX adalah samping sudut. AY adalah depan sudut. Nah, sekarang kita mau coba ngomongin dulu tentang yang AX. Saya nunjuk AX tapi ngomongnya AY. Maaf. Kita bicarakan dulu tentang yang AX. Kalau kita mau berbicara tentang AX, berarti yang kita gunakan adalah sin atau cos. Kenapa kok cos? Karena iya, very good. Karena AX itu adalah samping sudut. Samping sudut samping sudut kan dia? Sisi samping sudut kan ini? Iya kan? Kalau yang berhubungan dengan sisi samping itu sin apa cos? Cos. Berarti cos theta sama dengan apa kemarin cos itu? Samping bagi miring, ya kan? Nah, yang kita bicarakan cos berapa? Sudut berapa ini? Cos 60. Sampingnya apa? Nama sisinya? AX. Nah,
Miringnya nama sisinya apa? Very good. Berarti kalau kita mau nyari AX itu adalah, pura-puranya kita belum tahu ya ini nilainya berapa ya. AX itu adalah, kalau dari persamaan ini cos sama dengan AX per A, maka AX sama dengan cos 60 kali A. Very good. Cos 60 kali A. Tapi biar cantik saya tulis A dulu, baru dikali cos 60. Kenapa kok seperti itu? Khawatirnya nanti rancu. Cos 60 dikali A, takutnya dikira 60 dikali A dulu baru dikoskan. Nah itu khawatir rancu, makanya yang koefisien konstanta itu kita tulis dulu di depan. Jelas ya? Nah berarti AX sama dengan A-nya berapa nilainya? 6. Cos 60 berapa coba kemarin? Setengah. Iya benar. Nah berarti 6 kali setengah berapa? 3 cm. Cocok gak dengan hasil pengukurannya? Perhitungan dan pengukuran cocok gak? Cocok. Nah ini metode yang biasanya digunakan untuk memprediksi. Nah kalau yang ini digunakan ketika membuktikan. Makanya mengukur itu untuk membuktikan prediksinya. Ini teorinya, ini prakteknya. Paham? Nah selanjutnya sebelum dicatat kita langsung ke AY. AY itu sisi apa? Sisi depan sudut. Kalau sisi depan itu berhubungan dengan sin atau cos? Sin. Sin theta itu sama dengan apa berapa? Depan per miring. Kemudian yang kita bicarakan adalah sin 60 kan. Nah apa aja sisi depannya namanya apa ini? A, Y, ya kan? Ini saya giniin dulu deh biar nggak bingung. AY per A, very good. Nah berarti kalau kita mau nyari nilai AY adalah A kali sin 60, very good. A nya berapa? 6, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berapa setengah akar 3 dikali 6? 3 akar 3. Berapa 3 akar 3? Kita coba cek pakai kalkulator. Kalau angka akar itu mau nggak mau pakai kalkulator. 3 kali akar 3 sama dengan 5,19 atau 5,2. Cocok nggak sama hasil perhitungannya ini tadi? 5,2. Cocok. Berarti Anda menggambarnya benar. Gitu. Sip. Silakan kalau mau dicatat. Ini di kuadran berapa? 1. Betul. Udah pinter nih. Kirim no way. Nggak mau saya. Kalau kirim kan suka-suka saya ngerekam buat arsip saya kan bisa aja. Apa? Apa posisi apa? Apa itu? Oh post di second. Emang kenapa? Kok ketawa? Jangan-jangan saya yang freak ya? Berani saya dibilang freak. Ya silakan digambar, nanti gambarnya saya cek. Kan kemarin saya udah ngasih LKS kan. Nah itu dikumpulin gambarnya sekaligus LKS-nya sama nanti kan di dalam LKS itu ada tugas menggambar. Nah itu menggambarnya di buku kotak. Ya gimana? Theta. Ya itu simbol huruf Yunani. Theta itu sama kayak abjadnya orang Yunani. Oh. Samping bermiring. Sa permi itu samping bermiring. Apa? Tadi saya mau ngapain ya? Oh iya. Gambar vektor. Sudah? Udah aja lah, cepet. Dedenya siapa aja, Dede? Yang Dede siapa aja?
L-tanin. Sebentar, pelan-pelan. L-tanin. Nomor 3. Terus Ganes Humaira. Ganes 7. Terus Gary Valentino. oke, 8. Itu semua Dede. Ya, yang menyusul udah masuk. Satu lagi tadi katanya menyusul 2. 1 ya? Tadi udah selesai, udah masuk semua ini. Oke. Udah jelas? Lanjut ya kita ya. Lanjut aja lah. Iya nih soalnya waktunya terbatas. Ayo cepat. Udah tinggal setengah jam lagi nih. Ayo cepat. Ceket. Ya boleh. Pak Rianto ya ceket itu ya. Ceket. Udah lanjut ya kita. 1, 2, 3 lanjut. Ya. Coba. Oh ya maaf. Ceket. Hah? Terang kali nggak kelihatan. Oh malah nggak terang. Akar 3. Ini apa, Bu? 6 kali ya, Bu? Setengah akar 3. Yes. Kalau terang kelihatan nggak? Nanti kalau ini gelap segelap ini Anda tidur saudara-saudara. Dah lanjut. Ceket 5,2 cm. Jangan lupa selalu biasakan menulis satuan. Dah ya. Saya geser ke kuadran 2. Kita akan buat garis di sudut 120 derajat. Tempel busurnya, terus kemudian kita paskan ya. Kemudian 120 saudara-saudara. 120 ya. Saya mau pakai spidol warna hijau. Gak ada. 120 ini ya, 120 nolnya dari sini ya. Nolnya dari sumbu X positif. Ini ke 120 ditandai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Terus kemudian setelah itu kita lepas busurnya, lagi-lagi kita buat garis. Iya, very good. 6 cm dari pusat koordinat. Suka-suka saya. Itu sudah melalui uji trial error. Ya, dan yang paling enak untuk dihitung adalah angka 6. Si paling. Lanjut ya, saudara-saudara. Ini berapa derajat tadi? 120 derajat, ya. Sudah? Sama, kita proyeksikan ke sumbu X dan Y. Sekarang saya mau buat garis dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini saya buat garisnya, itu berarti garis proyeksi sumbu apa? Very good. Y. Saya pakai warna ungu sambil kita ukur panjangnya. Berapa Anda ketemunya siswa? 5,2. Misal ini garisnya saya kasih nama B, panjangnya 6 cm, berarti garis ungu ini adalah garis BY. Very good. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu X, ya, ke sumbu X, ya kan? Kalau ke sini ke sumbu X kan? Nah, berarti ini namanya apa ini? BX. Very good. Panjangnya berapa Anda ukur? 3 cm. Tapi ini sumbu X apa ini? Very good. Sumbu X negatif. Berarti BX nilainya adalah min 3 cm. Ya, yang BY tadi belum saya tulis.
5,2 cm. Positif atau negatif ini? Positif, karena dia jatuh di sumbu Y positif. Yang ini sumbu X positif ya. Oke ya. Jelas? Nah, sekarang kita akan mencoba metode tadi pakai yang persamaan ini, yang AX sama dengan A cos 60, terus yang AY sama dengan A sin 60, tapi kita sesuaikan, berarti pakai BY, BX gitu kan. Jelas ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Kita belajar 120 enggak? Sudut 120 enggak kemarin? Enggak. Tapi kalau Anda lihat yang pertama ini sama yang kedua ini punya kemiripan enggak? Punya apa kemiripannya? Sama-sama kelipatan 60. Apa gimana? Kok nggak jadi? Nggak apa-apa Nabila, silakan disebutkan saja apa tadi. Semua panjangnya semuanya sama kecuali yang diproyeksi bayangan di X, bedanya positif dan negatif. Very good ya, semuanya sama. BY-nya sama 5,2, panjangnya 3, tapi yang BX negatif. Karena ini ada di kuadran 2. Kalau kita perhatikan, satu lagi kemiripannya adalah punya jarak 60 derajat dari sumbu X. Terlepas itu sumbu X atau positif ataupun negatif. Yang ini dari sini ke sini berapa derajat? 60. Dari sini ke sini berapa derajat? 60. Sama apa beda? Sama, padahal ini dia 120. Ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi, sifat-sifat sudut besar bisa kita manfaatkan sudut istimewa di sudut kecil yang kemarin kita pelajari, tapi pakai pola. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, di kuadran 2 itu berlaku. Yang saya lihat tadi ini ke sini kan, itu kalau bisa dikurangin tuh berarti gimana caranya? 180 dikurangi 120 kan? Sama dengan 60 kan. Nah, berarti polanya yang bisa kita pakai itu gini. Kuadran 2 itu akan punya pola seperti ini. Entah itu sin atau cos ataupun tangannya, ketika sudut besar di kuadran 2 itu antara 90 dan 180, itu pakai rumusnya ini. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, 120 itu sama dengan 120 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? 60. Nah, berarti sin ataupun cos ataupun tangen 120 itu akan punya nilai yang sama dengan 60. Karena dia sudutnya sama ini. Kalau kita pakai sin cos tangan seharusnya sama juga. Paham maksudnya? Masih bingung? Misal, nih. Cos 150 derajat. Cos 150 derajat itu untuk mendapatkan 150 itu berarti 180 dikurangi berapa? 30. Nah, berarti cos 150 itu punya nilai yang sama dengan cos 30. Diambil ininya, pengurangnya. Makanya saya pakai pola min x-nya ini yang disamakan. Paham? Nah, jelas? Itu berarti khusus kuadran 2. Kuadran 2, betul. Dah? Lanjut kita. Nah, berarti kalau saya pakai sudut 120, misalkan sin 120, berarti sin 120 punya kemiripan nilai dengan sin 60. Very good. Dah, gitu aja. Sekarang kita langsung eksekusi ke persamaannya. BX dulu. Oh, sebelum ke situ, kita identifikasi lagi. Yang berhubungan dengan proyeksi di sumbu X itu apa? Sin atau cos? Yang berhubungan dengan proyeksi di sumbu X adalah
Cos, yang mantep dong. Cos, betul. Nah, cos kalau di sini jatuhnya positif atau negatif? Negatif, berarti setiap nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Very good. Setiap nilai proyeksi ke sumbu X itu berhubungan dengan proyeksi ke sumbu Y berhubungan dengan sin. Nah, jatuhnya di sumbu apa ini? Y positif atau negatif kalau kuadran 2? Positif, berarti sin di kuadran 2 adalah positif. Ya kan? Nah, sekarang tangen. Tangen itu sama dengan sin bagi cos. Sinnya positif, cosnya negatif, berarti tangannya negatif. Ya, berarti di kuadran 2 yang positif hanya sin. Nah, ini adalah sifat di kuadran 2 yang sin positif. Sehingga cos berapa? Cos gimana? Cos negatif kan? Nah, berarti kalau misalkan cos 150 itu senilai dengan negatif cos 30. Paham ya? Sama juga 120. Cos 120 senilai dengan negatif cos 60. Jelas? Nah, sekarang kita lanjut ke BX. BX itu sama dengan B kali apa? Cos berapa? Ini dulu, cos 120 ditulis dulu ya. B kali cos 120. B-nya berapa nilainya? 6. Cos 120 senilai dengan negatif cos 30. Very good. Berarti 6 kali min cos 30 berapa? Oh, sorry, min 60. Berapa 6 cos 60? Min setengah. Hasilnya berapa? Min 3 cm. Cocok? Cocok. Lanjut ke BY. BY itu sama dengan B kali sin 120. B-nya berapa? Sin 120 berapa? Apakah minus? Nih, sin positif. Berarti sin 120 senilai dengan sin berapa? 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3 atau 5,2 cm. Positif kan? Cocok? Cocok. Paham? Cocok. Ya, silakan kalau mau dicatat. Siap. Maju. Kenapa? Post di YouTube ya. Hai guys, hari ini Pelajaran kelas 10. Tap. Bukan. Bukan. Mari kita fisika benar kan? Ya, itu. Ya, bukan. Coba dulu, baru bukan nanti. Kenapa kok ketawa dengan distinguish? Karena distinguish itu apa sih? Mama tuh friendship distinguish. Ibu selama kita dikasih medali gitu loh, tanda jasa. Belum. Kayak ribbon. Hah? Kayak ribbon.
Belum, kan itu untuk 10 tahun. Saya belum. Ibu udah berapa puluh tahun? Saya 10 tahun kurang 8. Aduh, baru 38 tahun. Bu. Hah? 38 tahun. Siapa? Ibu. Saya. Tahun kurang 8. Umur saya. Bukan Bu, itu jokesnya Bu. Ibu di sini udah 38 tahun Bu. Itu jokes. Enggak, kayaknya saya yang freak kok, saya yang freak. Emang saya yang freak Bu. Gak ada Bu jokes yang terstruktur Bu. Kayak gua tahu isi tes anekdot. Sudah jelas? Sudah lanjut. Lanjut ya. Kita bergeser ke nanti dimarahin sama Pak Diki loh ngomongnya minutes. Jokes Bu. Jokes. Distinguish. Good evening, our honored and our distinguished guest, distinguished principal of the William Center High School, Major General, retired Thomas Emang ada yang Iya, dibacanya SIP aja kan? Iya. SMA enggak SMA? Apa SMA? SIP enggak usah SIP. Udah ya, udah. Udah, lanjut ya. Kita ke kuadran 3. Kita akan buat garis di sudut 217. 217 ada nggak di busur kayak gini? 217. 217. Ada enggak? Nah, tidak ada kan? Kecuali busur Anda 360 derajat. Nah, karena tidak ada, baliklah busur Anda. Terus kemudian dari kan ini dari sini ke sini 180 kan? Dari sini ke sini 180 kan? Nah, berarti kalau 217 berarti perlu ditambah berapa derajat? 37. Lah ngitung apalah. Kan fisika memang kerjaan yang ngitung. Lanjut ya. Nah, nolnya dimulai dari sini, terus 20, 30, 35, 37. Silakan dicari garis titik 37 saudara-saudara. Nah, sudah setelah ditandai, dilepas busurnya, lagi-lagi kita buat garis 6 cm dari pusat koordinat. Belum. Sudah? Nah, sama kita akan proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ini saya kasih nama garis C 6 cm, maka saya mau buat garis yang ada di sini nih. Kalau garis kayak begini nih, berarti garis apa nih? Garis CY, very good ya kan, dia proyeksi sumbu Y kan. Nah, sambil kita ukur berapa itu panjangnya saudara-saudara? Kurang tahu. Makanya kita cari tahu. Alhamdulillah ya Allah, bersihnya sampai strong. Berapa ini garis apa tadi ini? Garis CY. Berapa garis CY panjangnya Anda ketemunya? Berapa? 3,7. Saya ketemunya 3,6. 3,6. Gak apa, tulis yang Anda temukan. Tak perlu risau, tak perlu khawatir, tulis saja. Tapi saya mau tanya, ini 3,6 positif apa negatif? Negatif karena dia ada di sumbu Y negatif.
Jelas? Sekarang kita cari nilai C X sambil kita ukur berapa panjangnya. Ketemu berapa saudara-saudara CX? Berapa? Berapa ini? 4,8 ini saya ketemunya. 4,8 itu adalah CX. CX sama dengan 4,8. Positif atau negatif? Negatif 4,8 cm. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita saatnya membuktikan. Kira-kira tadi, ini kan saya buat sudutnya berapa tadi? 217 derajat. Kira-kira 217 derajat ini punya kemiripan sifat dengan sudut berapa tadi? Berapa? 37. Dari mana? Iya, ditambah guys. Kan ditambah kan? Kan yang kita fokuskan kan cuma ini aja nih. Yang dibuat proyeksi kan sudut ini aja, nggak semuanya. Iya kan? Berarti pola di kuadran 3 itu adalah kira-kira gimana pola di kuadran 3? Pola di kuadran 3 gimana kira-kira? 180 plus X. Ya, ini sin cos kan dibikin general, dibikin umum. 180 derajat plus X. Jadi kalau kita ngomongin 217 derajat adalah 180 ditambah 37 sehingga 217 punya kemiripan sifat dengan 37 derajat. Jelas? Sekarang kita lihat sin di kuadran 3 positif atau negatif? Negatif kok negatif? Kenapa kok negatif? Lah ya kok negatif kenapa? Karena bener negatif. Kenapa Anda ragu dan bimbang? Karena itu Itu namanya pengecoh, saudara-saudara. Ini yang Y ini kan negatif ini, ya kan? Dia jatuh di sumbu Y negatif, berarti sin itu berhubungan dengan proyeksi sumbu X atau sumbu Y? Y. Berarti dia sinnya itu nilainya negatif. Cosnya jatuh di sumbu apa itu? Negatif juga, saudara-saudara. Tangan sekarang. Tangannya how come? Nah, excellent. Ya, tangan yang positif. Berarti di kuadran 3 yang positif adalah tangan. Maka ini adalah pola istimewa di kuadran 3. Jelas? Nah, sebelum dilanjut Anda mencatat, kita akan menghitung dulu CX dan CY. CX dulu. CX itu sama dengan C kali cos 217. C-nya berapa tadi? 6 kan? Nah, cos 217 punya kemiripan sifat dengan 37. Berarti cos 217 senilai dengan negatif. Very good. Cos 37 derajat. Karena cos negatif kan di kuadran 3. 6 dikali negatif cos 37. Cos 37 berapa? 4/5. Apa iya? Iya, 4/5. 4/5 itu berapa? 4/5 itu berapa? 1/2. Berapa? 0,8. 0,8 kali 6 berapa? Berapa? 4,8. Jadi jawabannya adalah negatif 4,8. Jangan panik. Mohon maaf. Saya guyon ya. Nih, sama nggak sama ini pengukurannya? Nah, berarti kalau Anda ketemu tadi mengukurnya 4,8, jawaban Anda benar karena sesuai dengan teorinya. Sekarang kita coba CY. Ini CY ya, saya gambar di sini. Saya tulis di sini. CY sama dengan C kali sin 217 derajat. C-nya berapa? 6. Sin 217
Very good. Punya sama nilai dengan sin negatif sin 37. 6 dikali sin min sin 37 berapa? 3/5 itu berapa? 0,6. 0,6 kali 6 berapa? 3,6 min 3,6 cm. Cocok kan? Nah, kalau tadi Anda ada yang ketemu 3,7, mungkin menceng. Ya, garisnya miring, mungkin miring, ya. It's okay karena masih 0,1 derajat masih ditolerir. Yang ditolerir itu min sampai berapa? Kalau dia harusnya 3,6 dia bikinnya 4. Jauh kan? 0,4 cm kan. Nah, itu agak drastis. Silakan kalau mau dicatat. Busur kemana? Ini siswa. Oh, ada siswa ini bisa juga betul. Dalam. Izin bertanya. Iya. Kan ibu kan gambar ibu kan gambarnya kan dari sini, Bu. Iya. Terus kalau misalnya gambarnya di sini boleh tidak? Ini 3 atau 7? Jadi muternya gini, Bu. Ya enggak boleh loh. Kan Berarti sudut di sini. 217 tuh di sini ke sini. Saya mintanya dari ekspositif. Kalau di sini ke sini nanti beda. Siap. Jatuhnya ke sifat kuadran 4. Siap. Ini kita lagi belajar sistem yang normal dulu. Siap, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Aman. Dalam. Tadi saya dipanggil bu enggak. Oh, saya salah dengar ya udah ya, maaf. Siapa siswa astaga lecek dari duluan. Lalu yang lihat ini siswa beneran pasal alamat nomor ayat barisan kalimat mana buktinya kata siswa pasal berapa siswa mana ayat berapa alamat berapa kata berapa sebutkan esos kata keras kasar bu Siapa? Pusap. Pusap. 10 kali. 1. Besok kalau lagi 20 ya, 2 kali lipat. Udah ya, kita lanjut ke kuadran 4. Lanjut ya. Kita akan membuat membuat garis di sudut 315. Kalau 315 kan ini kan sudutnya cuma 180 nih. Berarti kalau 315 ditambah berapa? 180 ditambah berapa? Tambah berapa, guys? Tambah 135. Ini dilurusin dulu. Nolnya dimulai dari sini. 90, 130, 135. Saya pakai warna hijau. 135. Hati-hati ya. Cari skala yang ini. Ya. Kalau Anda pakai busur mm berarti ini yang di bawah nih ya, kayak punya saya nih. Ini busur mm. Busurnya Namanya Great. Busur yang beli di mm. Mereknya ini nih. Splendid Group. Ya, 6 cm. 135. Kenapa? 6 cm. Ya. Ini kita tandai 135, kita lepas, kita kasih garis dari pusat koordinat sepanjang 6 cm lagi. Kelebihan. Udah ya.
Nah, sekarang berapa ini tadi? Sudut berapa? Anda masih ingat? 317 derajat. Astagfirullah. Siapa yang ngomong 317? Lanjut. Udah ya, saudara-saudara, kita lanjut ya. 315 derajat. Kalau kita lihat sudutnya dari sini ke sini nih, itu berapa derajat kira-kira kalau tadi Anda lihat? Berapa ini? 45. Nah, berarti kalau kita bikin gambar kayak gini, itu nanti sifat sudutnya itu 315 mirip dengan, udah ketemu pola yang berikutnya kan? Di kuadran 4. Di kuadran 4 berarti berapa? Nah, pinter nih. Cos tangan 360 dikurangi X. Ini adalah pola di kuadran 4. Sekarang kita selidiki lagi. Sin di kuadran 4 positif atau negatif? Kok bisa? Iya, karena kalau dia diproyeksikan jatuhnya di sumbu Y negatif. Maka sin negatif. Cos di kuadran 4. Kok? Apa iya? Jatuhnya di sumbu? Berat. Terus tangan negatif. Berarti yang positif di kuadran 4 adalah mantap. Nah, ini adalah pola yang kita gunakan di kuadran 4. Sekarang kita gambar. Saya mau gambar apa ini? Garis apa ini kira-kira? Kalau ini saya kasih nama D 6 cm, berarti yang ini berapa? Ini apa ini namanya? Garis apa? Very good. Sambil kita ukur ya. DY-nya saya ketemu 4,2. 4,3 ya? 4,3 apa 2 ini? Ini saya di antara nih. Ya udah 4,3 lah ya. Ya Anda tulis yang Anda temukan. Berarti ini D. Y sama dengan minus 4,3. Kayaknya salah deh, ini saya miring ya ini ya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Lanjut. Nah, ini berapa ini? Lah, ya kan miring kan? Ini jauh banget nih, 4,4 ya. Nah, ini D apa ini? D garis apa ini? Garis DX. Garis DX-nya ini berapa? 4,3 seharusnya ya. 4,3. Nah, ini tadi saya 4,4. Berarti salah nih. Mungkin salah. Oke, kita akan hitung DX dulu. DX sama dengan D kali Cos berapa? 315. Cos 315 berarti senilai dengan 45. Cos positif atau negatif? Positif, berarti ini 6. Cos 315 sama senilai dengan cos 45 derajat. 6 cos 45 berapa? Setengah akar 2 sama dengan 3 akar 2 cm. Atau sama dengan berapa? Kurang tahu, saya juga. Ya, makanya kita aksertatif mencari tahu. Bu, ini 3 akar 2 ini. Yes, 3. Yes. Yes, arigato. Same. 4,2. Nah, yang benar ini. Kalau pembulatannya sih harusnya 4,2 ya. Kalau masih 4,3 masih boleh lah. Ya, ini saya salah nih, berarti saya gambarnya miring. Ini sampai 4,4 ini. 4,2 cm. Iya. DY sekarang DY ya. Saya ini kalau numpuk-numpuk catatannya mohon dimaafkan ya. Semoga paham. Kalau Anda bikinlah catatan yang lebih bagus. DY-nya sama dengan D kali sin berapa?
315. Sin 315 senilai dengan negatif sin 45 ya. 6 kali min sin 45 berapa? Min setengah akar 2 sama dengan min 3 akar 2 sama dengan min 4,2. Nah ini berarti saya juga kurang pas. Selesai. Kita menamatkan. Perasaan gambar lingkaran susah banget deh. Gambar di mana? Lingkaran. Gak usah digambar. Nggak usah ngomong. Bukan maksudnya gambar lingkaran harus Aduh ya Allah. Nah ini udah kan, tinggal diposting. Guys, fisika ruwet. Ini kalau ayah saya lihat dia nggak mau sekolah. Bahaya. Dan kasih tahu kalau kita. Astagfirullahaladzim. Anda berani ya? Menghina guru. Waktu cari kamaran Fadel itu, Bu. Waktu cari kamaran Fadel beraksi, Bu. Adil, Bu. Ya, Fadel. Yang takut abang-abangnya. Ya, Fadel kan, Bu. Saya Fadil dia Fadil. Waktu masa kakaknya tahu Fadil. Astagfirullah. Makan nih. Bu, jangan kurangi nilai saya, Bu. Iya. Tanda ini. Berani Kita, Bu. Bu. Tandain, Bu. Siapa namanya? Fadel. Absen 5, absen 2. Fadil sama Fadel? Absen apa, Bu? Ya udah Fadil sama Fadel nih kembar tapi beda. Bawa temennya. Dapat ibu. Salah mulai ikut satu kelas nyambung. Jangan salah tulis Bu. Kita seharusnya kemarin ketemu kapan? Ini itu setengah ya. Selasa baru masuk. Terus nih 3 Selasa ya? Selasa yang minggu lalu kan kita bukan satu lagi hari apa ya? Hari yang ada acara di Balai Irung aja loh. Itu kos posisi. Yang apa? Table manner. Kamis ya? Lima itu. Itu kan selama di tiga kan. Silakan Gus. Isi dulu. Gus. Sudah izin sudah. Sudah, Bu, tadi, Bu. Emang ya? Iya. Isinya belum Bagus kan? Kemarin kamu tidur ya pas table manner? Apa mana? Udah. Udah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tidak Bu. Mohon Bu. Ya. Enak. Bukan. Tidak. Udah ya, selesai ya. Nah, udah kan? Selesai kan? Siap, Pak Ibu. Nah, berarti kalau kita simpulkan saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Fisika itu membingungkan. bagus kan? Keren kan nih kalau diposting nanti kalau udah dapet HP di foto terus buat status. Saya berasa pintar banget. Captionnya easy. Yang saya sampaikan tuh saya posting ini teman-teman saya lah. Ini perasaan materi bulan lalu. Mereka pelajaran di sini ada. Sudah guys. Dah. Mengeri. Di kuadran 1 yang positif apa? Sin cos apa tangan? Semua. Di kuadran 2 yang positif? Very good. Di kuadran 3? Kuadran 4? Sekarang saya mau tanya nilai dari Book. sin 300 derajat. Sin 300 derajat. Berapa? 60. Kok bisa min setengah? 60 betul. 300 sin 300 senilai dengan sin 60 apa min sin 60? Sin 60 apa min sin 60? Kenapa kok min sin? Salahnya di kuadran 4. Karena kuadran 4 sinnya Negatif. negatif. Oke. Sin 60 berapa nilainya? 83. Bisa kan? Pakai kalkulator nggak? Pakai Evan tuh.
Lanjut. Kos 100. Berapa ya? Saya nyetek dulu deh. 168 Bu. Kalau 100 itu bukan sudut istimewa. 143. 37 kan? 143. 37 di kuadran 2. 37 di kuadran 2 berapa berarti? Sin. Kosin lagi ya, nggak seru deh. Kos 143. Mahal juga kosong bahasa 3. Min kos 37. Senilai dengan min kos 37. Apa iya? Iya. Di kuadran berapa? 2. Very good. Berarti nilai min berapa? Min 4/5. Bu, saya kok belum hafal pakai kos 37. Pakai segitiga darurat. Ya. 37 itu teman-temannya berapa aja? 53. Ini berapa ini kira-kira? Lebih cocok 53 apa 37? 37. Ini 53. Terus sisi-sisinya 345. Ini berarti berapa? 90. Sisi. 3. Ya, ini? Ini? Kalau kita mau nyari kos 37, kos itu apa berapa? Apa? Samping per miring. Sampingnya 37 berapa? 4. Miringnya? 5. Itu ya? Aman kan? Nah, satu lagi. Kita dari kemarin belum belajar sudut-sudut di sini. Sudut-sudut di persimpangan-persimpangan ini kan? Iya kan? Kita belum belajar sudut-sudut di persimpangan itu kan? Maksudnya di siku-sikunya itu loh. Simpang keluar. Ini belum di stop guys. Tak stop dulu guys.